Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Rekan-rekan semua, dalam video kali ini saya Mujiono, CGP Angkatan 8, Unit Kerja SDT Ruhama, Kota Depok, akan memaparkan koneksi antar materi dari modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Seperti kita ketahui, arti dari pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Karena memang di modul 1.1 pun sampai 1.4 kita sama-sama sudah ketahui bahwa kebutuhan setiap murid itu berbeda-beda. Akan minat bakatnya, akan kemampuan literasinya, numerasinya, memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Sehingga perlu cara pendekatan pembelajaran yang bisa mengakomodir kebutuhan dari anak tersebut. Paling tidak, untuk dapat berjalannya pembelajaran berdiferensiasi di kelas itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Mulai dari guru perlu memahami tujuan pembelajaran, kemudian guru perlu mengetahui dan merespon kebutuhan murid, karena paling tidak setiap murid punya kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian juga guru perlu menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, sehingga murid merasa tertarik untuk mengikuti setiap kegiatan di kelasnya. Juga manajemen kelas yang perlu guru kuasai. Jadi perlu manajemen kelas yang efektif. Dan yang tidak kalah pentingnya, dalam membuat penilaian dalam setiap pembelajaran juga harus berkelanjutan. Kebutuhan belajar murid itu sendiri paling tidak ada 3 hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, kesiapan belajar. Itu guru bisa memakai pengetahuan awal untuk menentukan apa yang murid telah ketahui. Kemudian yang kedua, dari minat murid. Minat murid itu juga sangat penting karena itu merupakan salah satu motivator intrinsik yang murid nanti bisa akan terlibat aktif harapannya dalam pembelajaran tersebut. Yang ketiga, dari profil belajar murid. Dari profil belajar ini paling tidak ada 4 hal yang mempengaruhi, dari lingkungan belajar murid, dari lingkungan murid, kemudian dari budaya, dari gaya belajar murid itu sendiri, dan dari kecerdasan majemuk yang kita ketahui kurang lebih ada 8 kecerdasan. Nah, dari kebutuhan belajar murid itu sendiri dapat pula diidentifikasikan itu berdasarkan beberapa hal. Artinya, kalau untuk kita mau mengetahui itu bisa beberapa cara yang bisa digunakan. Mulai dari mengamati perilaku murid, mulai juga dari mengidentifikasi pengetahuan awal. Terus juga kita bisa melakukan refleksi terhadap pembelajaran sebelumnya atau bertanya dengan guru sebelumnya. Kita juga bisa melihat rapot perkembangan di tahun sebelumnya atau melalui penilaian formatif maupun diagnotis. Nah, sebenarnya apakah ada sih keterkaitan dari modul ini, modul 2.1 ini dengan modul-modul yang sebelumnya? Jelas ada. Bagaimana tidak? Karena memenuhi kebutuhan belajar murid ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran juga harus berfokus pada murid, harus juga memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, begitu. Dan guru juga harus berpihak pada murid, harus reflektif, mandiri, kolaboratif, inovatif, sehingga harapan kepemimpinan murid itu dalam merdeka belajar bisa tercapai sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak tentunya ya. Nah, yang menjadi strategi ini juga bisa menjadi strategi pembelajaran berdiferensiasi ini bisa menjadi strategi untuk terwujudnya visi guru penggerak yang lagi-lagi berpihak pada murid, artinya berkaitan. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya dalam proses penerapan kelas pembelajaran berdiferensiasi itu juga ada pembentukan keyakinan kelas. Artinya memang pembelajaran berdiferensiasi ini sudah sangat ideal untuk bisa diterapkan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang memang beragam, dan keterkaitan antara materi pun dengan materi yang sebelumnya pun sudah tadi disampaikan di awal di atas sangat ada. Demikian yang bisa saya sampaikan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensi. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.